Kalian berdua. Setiap hari cuma tahu keluyuran di luar. Nggak bisa balik bantu aku. Mengelola perusahaan. Aku sehari-hari sibuk banget. Abang, jadwalku di dalam dan luar negeri. Sudah diatur sampai 3 tahun ke depan. Benar-benar nggak ada waktu. Cari si bungsu aja. Dia kan lagi nganggur. Abang kedua. Aku lagi ada naskah. Konsepnya udah jadi. Sebentar lagi mau mulai nulis. Lagi abang. Perusahaan kita. Selama ini, semua abang yang urus. Ayah paling percaya. Ya abang dong. Iya. Ini dia 3 putra keluarga Shen. Masing-masing lemah lembut, berwibawa, mencerminkan keanggunan keluarga besar. Aku dengar keluarga Shen masih punya seorang putri. Satu-satunya anak perempuan keluarga Shen. Ini, hari ini kok nggak kelihatan. Iya. Salam Nona. Adik, pakaian yang kamu pakai ini. Nggak kelihatan ya? Ini seragam toko kita. Tentu aku tahu. Ini baju toko kita. Maksudku, kamu pakai ini buat apa? Adik kalian ini bilang mau kerja. Apa? Aku tadinya mau kasih toko kita. Dia yang yours. TAPI. Adik kalian ini. Ayah. Aku baru 20 tahun. Masih banyak yang harus dipelajari. Jadi, tentu harus mulai dari dasar. Dan yang sampai sekarang. Belum tahu identitasku. Kalau tahu, aku mengelola sebuah mall. Pasti akan kaget. Meng, mau bekerja. Langsung datang ke perusahaanku. Kamu jadi manajer umum. Kakak, jadi manajer itu tidak menarik. Ayo sama kakak kedua syuting film. Langsung jadi pemeran utama. Aku bilang kalian, kenapa harus memaksa adik untuk bekerja? Adik masih muda. Usia remaja. Ayo. Ambil kartu hitam kakak ketiga. Ini 5 miliar. Pergi, cari tempat bermain. Atau, pacaran atau apa gitu. Kakak-kakak tahu aku pacaran. Aku tidak pacaran. Adik. Kamu tidak benar-benar pacaran kan? Kakak. Ini. Tidak mungkin. Adik, kamu dari kecil. Kalau bohong langsung gagap. Ayah dan kakak-kakak mengawasiku terlalu ketat. Tidak boleh mereka tahu aku pacaran. Kalau tidak bertanya terus-terusan. Mas. Aku benar-benar tidak pacaran. Kalian cepatlah melayani tamu. Aku duluan pergi. Dah. Kejar. Adik. Pacaran, jangan sampai ceroboh. Pria di luar sana. 11 dari 10 menipu. Bukannya masih ada satu yang jujur. Yang satu itu pelatih. Meng, kamu harus hati-hati kalau pacaran. Apalagi keluarga kita seperti ini. Kamu polos baik hati dan imut. Seperti kamu ini. Mudah sekali ditipu harta dan perasaan. Sudah jangan ngomong lagi. Dia tidak akan menipuku. Dia. Sudah pasti pacaran. Meng. Jelaskan padaku. Siapa sih pria brengsek itu? Sudahlah. Aku tidak mau ngomong lagi dengan kalian. Aku harus buru-buru kerja. Selamat jalan Nona. Hati-hati di jalan. Silakan datang kembali. Aduh nona besarku. Melayani tamu seperti ini. Serahkan saja pada kami. Statusmu kan pegawai toko. Masa ia melakukan hal seperti ini? Manajer. Sekarang ini, aku bukan lagi nona besar. Aku hanya pegawai yang bekerja di bawah bapak. Mall ini kan milik keluarga bapak. Melihat bapak mengerjakan pekerjaan ini, aku jadi gelisah. Manajer. Anggaplah aku sama seperti rekan kerja yang lain. Apapun pekerjaannya. Suruh saja aku melakukannya. Mama, seru nggak jalan-jalannya? Ada Yaya yang nemenin? Pasti dong seru. Cepetan bilang makasih sama Yaya. Makasih Yaya. Udah nemenin mama aku ulang tahun. Yanhi kakak, nggak usah terlalu formal sama aku. Hari ini ulang tahun tante. Depan sana ada toko barang mewah. Ayo kita, pilih hadiah buat tante. Oke? Itu kan orang terkaya. Mall milik keluarga Shen. Merek-merek top dunia edisi terbatas. Lengkap semua. Udah lama pengen lihat. Mama. Tante? Itu kan, pacar Yanhi. Kenapa dia jadi sales di sini? Apa? Nah, emang kamu pacaran sama sales toko kecil? Halo tamu terhormat, ada yang bisa saya bantu? Nggak usah, itu, panggil dia ke sini. Aku mau dia yang melayani kita. Oke?
Non, itu orang-orang kenal sama kamu ya? Mereka kelihatannya marah, minta ketemu kamu. Perlu aku usir nggak? Nggak apa-apa, aku kenal mereka. Aku yang layani. Yanhi, Meng Meng, kenapa kamu di sini? aku kerja di sini. Mereka itu. Hari ini mama aku ulang tahun. Kita datang ke toko ini untuk memilih hadiah untuknya. Lupa memperkenalkan. Mama. Ini pacarku, Xing Meng. Ini ibuku. Halo Tante. Ini kakakku Qin Xiaoyan. Halo Kakak. Ini sahabat kakakku, putri dari keluarga Song. Song Yaya. Keluarga Song. Aku ingat keluarga Song. Sebentar lagi bangkrut. Kepala keluarga Song sekarang memohon pada kakakku untuk bekerja sama. Non Song. Halo. Yanhi, kamu dan si pelayan kecil ini pacaran. Kenapa sampai mama disembunyikan? Mama. Maaf, aku berencana beberapa waktu lagi baru memberitahumu. Xing Meng, dia hanya sementara bekerja di sini. Sebenarnya dia sangat hebat. Jangan bercanda. Hebat. Pelayan kecil. Bisa hebat sampai mana? Kak. Pekerjaan ini, aku tidak merasa ada yang buruk. Aku bilang, kamu si pelayan kecil. Bisa menghasilkan berapa banyak uang? Komisinya tinggi nggak? Apa kamu lihat adikku akan menjadi bintang, ingin menempel padanya, lalu menipu uangnya? Aku tidak. Kakak, kamu ngomong apa sih? Xing Meng, tidak pernah minta aku belikan dia sesuatu. Justru Xing Meng, dia sering kasih aku hadiah. Udah deh. Sales toko. Bisa kasih APA yang layak disebut hadiah? Kakak, kamu ngomong apa sih? Kenapa kamu bicara seperti itu? Xing Meng, maaf ya. Keluarga aku biasanya tidak seperti ini. Hari ini entah kenapa. Jangan marah ya. Tidak apa-apa. Tante, kita akan datang untuk memilih hadiah untuk Tante. Cepat pilih dong. Jangan lama-lama. Kita mau belanja. Biarkan dia melayani kita. Kakak, Aku yang urus. Kalian bisa lihat counter di lobi. Mau apa aku ambilkan? Bisa dicoba semua. Tante, barang-barang di lobi ini bukan koleksi terbaru. Kamu kasih barang yang bahkan toko kelas 3 tidak mau jual untuk menjamu tamu penting. Ya, kasih barang rongsokan di lobi untuk menipu kita. Apakah kamu meremehkan keluarga Qin? Itu upgrade kita ke layanan standar SVIP. Maaf ya, SVIP di mall kami adalah sistem undangan. Toko akan mengirim undangan kepada pelanggan yang berbelanja lebih dari 20 juta per bulan untuk mengundang mereka menjadi SVIP kami. Anda benar-benar tidak memenuhi standar. Keluarga Song kami juga termasuk keluarga kaya di Jiangcheng. Masih perlu undangan apa lagi? Kalau kamu tidak meningkatkan sayaku. Layanan standar SVIP. Menyinggung saya. Besok kamu tidak perlu datang kerja lagi. Baik, saya akan segera mengatur untuk Anda. Ayo Tante. Halo tamu terhormat. Ini adalah edisi terbatas pertama dari toko kami. Pantas saja hanya bisa dilihat oleh SVIP. Bahkan modelnya sangat tampan. Tante-tante ini sangat meremehkan orang. Begitu mendengar kamu adalah putri keluarga Song, langsung berlari-lari, meningkatkan kita. Kamu masih diam apa? Cari sepasang sepatu yang bisa dipakai ibu saya, dan ganti untuknya. Tante, sepatu ini adalah model terbaru di toko kami. Setiap nomor hanya ada satu pasang. Pasti tidak akan ketemu yang sama. Kamu masih diam apa? Ganti untuk saya. Baik. Tante, saya lihat kira-kira ukuran sepatu Anda 36. Sepatu ini agak sempit. Waktu yang tepat. Bisa coba kode ini. Apakah kamu bisa ganti sepatu di luar negeri? Harus berlutut dengan 2 lutut untuk mengganti sepatu pelanggan. Betul, pelanggan adalah raja. Kamu seharusnya
berlutut dengan dua lutut. Kak, di sini tidak ada aturan seperti itu. Lagi pula Xing Meng adalah pacarku. Cepat bangun. Tugasnya memang melayani orang. Melayani orang lain juga melayani. Melayani keluarga sendiri. Kenapa? Tidak bisa. Apalagi, kami adalah SVIP. Melayani kami adalah kehormatanmu. Jangan menyusahkannya. Shen kecil ini hanya pelayan biasa. Dia bahkan tidak tahu layanan SVIP. Tidak mengerti aturan kelas atas. Itu wajar. Mama. Xing Meng adalah pacarku. Kenapa kalian memaksanya? Kenapa menyalahkan kami? Dia sendiri yang tidak mengerti aturan. Tidak apa-apa, aku akan memintanya melayaniku. Mama. Tidak masalah. Jijik sekali. Shen Castle, maaf. Tadi bukan maksudku kamu. Maksudku sepatu itu. Setelah dipakai, terasa sangat jijik. Sepatu yang kamu pilih terlalu murah. Sama sekali tidak cocok. Status keluarga kita. Apakah kamu mengerti? Xing Meng. Kamu baik-baik saja. Cepat bangun. Tidak ada yang terlukakan. Tante, Anda tidak perlu bersikap sinis. Ada yang ingin dikatakan, bisa langsung bicara. Ibu. Apa maksudmu tadi? Tidak ada maksud apa-apa. Anak. Hari ini ibu akan memberimu pelajaran. Sepatu ini harus banyak dicoba. Baru tahu cocok atau tidak. Dengan banyak mencoba, baru bisa menemukan sepatu yang bagus seperti ini. Kamu terus memakai sepatu yang sudah rusak. Masuk ke rumah. Bagaimana kalau kakimu sakit? Ibu, kenapa bicaramu begitu kasar? Sepatu cocok atau tidak? Hanya dengan memakai baru tahu. Aku baru tahu kalian. Xing Meng adalah pacarku. Bagaimanapun kalian menentang, kami tidak akan putus. Anak, kamu masih terlalu muda. Perasaan itu bukan hanya soal suka. Bisa menyelesaikan masalah kalau ingin berdua bertahan. Harus memperhatikan kesetaraan status. Benar, dia begitu lulus. Langsung bekerja. Kerjanya pan. Melayani orang. Pasti keluarga ini sulit ya. Aku cuma pengen ngandelin kemampuanku sendiri buat cari uang. Gak ada hubungannya sama ada atau enggaknya duit di keluargaku. Terus lo bilang aja, keluarga lo ada berapa orang? Semuanya kerja apa? Keluargaku ada 4 orang. Ayahku udah pensiun. 3 kakak laki-laki. Semuanya juga udah kerja. 3 kakak laki-laki. Wajar aja lo kerja dari muda. Buat cari uang. Kakak. Nyiapin mahar nikah ya. 1 orang harus ngurus 3 orang. Memang berat ya. Nona Song, tolong jangan asal ngomong. 3 kakak laki-lakiku semuanya baik banget sama aku. Lo malah marah. Lo ini pelayanan apa sih? Lo kuma, karyawan toko barang mewah. Ngira bisa selevel sama kita ya? Lo percaya atau enggak? Aku bisa bikin lo kehilangan kerjaan dalam sikap. Sudah. Sampai kapan kalian mau ribut? Dari masuk toko ini, kalian udah mulai menghina dia. Terus-terusan nyerang dia. Xing Meng itu pacarku. Kita hubungannya baik. Aku sangat suka sama dia. Apa hubungannya sama kondisi keluarganya? Yanhi, denger lo ngomong gitu, aku jadi seneng. Yanhi, kok lo bisa gamble ke hak orang lain? Kak. Xing Meng itu pacarku. Apa maksudnya membelot? Justru kalian sudah lama sekali terus menyakitinya. Kalian keterlaluan. Bibi, biarkan Kak Shen melayani kita. Kak Yanhi, sepertinya tidak senang. Mari kita bayar dulu dan pergi. Jangan ganggu mereka. Baik. Yanhi, kamu pergi ambil mobil. Kita bayar dan langsung pergi. Cepat pergi. Tidak apa-apa, kamu pergi dulu. Sudah Mama. Yanhi sudah pergi. Saya juga tidak mau banyak bicara. Saya ingin kamu dan anak saya putus. Kalian menyuruh Yanhi pergi. Takut dia tidak setuju ya? Setuju atau tidaknya tidak penting. Saya kasih tahu yang sebenarnya. Ya. Sudah menyukai anak saya. Dia menyukai Yanhi.
Apa Yanhi pernah bilang suka padanya? Yaya adalah putri keluarga Song, cocok dengan keluarga kita. Ayah pernah bilang padaku, perusahaan keluarga Song tahun-tahun ini bermasalah besar. Sudah diambang kebangkrutan. Seluruh keluarga dalam bahaya. Tidak bisa disebut keluarga kaya. Yaya, saya yang memilihnya. Menantu, putri keluarga kaya Song, dari segi penampilan, pendidikan. Later Bella Kong keluarga. Kamu mana bisa menandingi? Gadis muda sekarang suka bermimpi jadi keluarga kaya. Aku menyarankanmu, jangan bermimpi di siang bolong. Sadarilah kenyataan. Ini ada 1 juta. Ambil ini, tinggalkan anakku. Kalau tidak apa? Kalau tidak aku punya 100 cara untuk membuatmu hancur, hilang dari kota ini. Apa kamu tidak pernah melihat uang sebanyak ini? Ambil ini, kamu tidak perlu bekerja lagi. Kalian pikir uang bisa menyelesaikan segalanya? Orang sepertimu bukan hanya berharap aku melemparkan uang padamu. Kalian menggunakan uang untuk membeli cinta Yanhi. Dia akan rela. Aku mencintainya. Aku tidak akan berpisah dengannya. Kesabaranku ada batasnya. Latar belakangmu tidak pantas dengan keluarga kami. Yanhi, Tidak pantas. Kamu yakin ingin tahu apa latar belakangku? seorang kakek membesarkan 4 anak. Bisa apa latar belakangnya? Aku menyarankanmu, ambil saja uang ini. Kalau tidak, mahar kakak-kakakmu tidak akan bisa dibayar. Kamu tahu apa situasi keluargaku sampai begitu percaya diri dengan latar belakangmu? Tidak perlu tahu. Keluarga Song juga keluarga kaya. Tabungan seluruh keluargamu hanya cukup untuk 1 kali makan keluarga Song saja. Selain itu, kau belum tahu. Toko Yanhi, segera pergi. Kota ini, jika dia benar-benar mencintaimu, apakah Anda akan meninggalkan Anda? Mr. Qin ya. Aku Qin Yanhi. Anda adalah. Halo Tuan Qin. Aku pramuka di Jiangcheng. Ada satu. Direktur Millywood. Lihat dirimu. Tidak tahu Tian Qin. Mau tidak mau. Pergi syuting di luar negeri. Berkumpul di dermaga. Milai Wu. Ini bukan orang terkaya. Pengurus rumah tangga Shen. Apakah keluarga Shen? Ya dia terlihat. Ini adalah dunia. Istana film top. Anak, Milai Wu. Anakku petugas, segera akan menjadi bintang besar. Hanya identitas Anda saat ini. Apakah Anda layak berdiri di sampingnya? Jadi, kalian pikir aku tidak tahu tentang Yanhi? Pergi keluar untuk syuting. Paman Qian. Ini aku untuk Yanhi. Kesempatan untuk menang. Bantu aku diam-diam memberinya. Nona. Sebagai pacarnya. Kenapa kau? Jangan berikan padanya secara pribadi. Dia belum tahu. Ayah dan kakak tentunya juga tidak mengakui Yanhi. Jadi, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantunya. Menunggu dia berkembang di luar menjadi lebih baik. Keluarga pasti akan mendukung kita. Qin Yanhi, apakah kamu sudah memberitahunya tentang rencana kamu pergi ke luar negeri? Saya belum bilang. Meng Meng sudah tahu. Meng Meng. Maaf. Kamu percaya padaku. Saya berencana baru akan memberitahumu. Ada film di Millywood. Yang ingin saya ikuti syutingnya. Ini untuk saya adalah sebuah kesempatan. Saya takut kamu akan menentang jadi saya tidak memberitahumu. Mengapa saya harus menentang? Selama kamu bisa berkembang dengan baik, saya akan lebih bahagia dari kamu. Sebelumnya saya takut kakak-kakak dan ayah akan memandang rendah Yanhi. Untungnya Yanhi punya semangat. Setelah dia selesai syuting film ini dan kembali, mungkin mereka tidak akan menentang lagi. Meng Meng. Tenanglah. Saya bersumpah. Saya Jamin. Setelah saya sampai di luar negeri, saya pasti tidak akan bicara banyak dengan wanita lain. Hati saya hanya untukmu. Tunggu saya kembali ke negara. Kita akan menikah. Baik, saya percaya padamu. Meng Meng. Pastikan menunggu saya kembali. Pada hari kamu kembali ke negara, saya akan memakai gaun pengantin untuk menemuimu. Nak, cepat naik mobil. Kita pulang. Masih harus menyiapkan barang-barang. Ayo. Cepat pergi. Orang yang lengket kayak plester anjing aja nggak kayak kamu. Dia pergi selama 3 tahun. Pacaran jarak jauh nggak bakal ada hasilnya. Sebagai orang yang sudah pernah mengalami, Tante mau ngomong sama kamu. Kamu sebagai anak dari keluarga biasa. Masa-masa terbaik, ya cuma beberapa tahun ini aja. Nanti, yang sedih ya kamu sendiri. Aku percaya sama Yanhi dan percaya
Cinta yang terhalang jarak. Jarak pun bisa diatasi. Seo Shen. Perusahaan Film Dream Talk. Film yang diinvestasikan ini membuangnya kayak angin, tapi biayanya lebih dari 2 miliar. Film epic. Film cinta besar. Aktor utama ini benar-benar mau kamu pakai. Kim Yan Hee ini. Yakin. Maaf Seo Shen. Kim Yan Hee ini. Aku tahu sedikit tentang dia. Dia selain 3 tahun lalu di Millywood bermain sebagai aktor utama. Di waktu lain, kayaknya cuma peran figuran. Benar-benar mau kamu kasih peran sepenting ini ke dia. Dan mau kontrak dia dengan dukungan besar. Bahkan perusahaan Dream Talk ini dibuat untuk Yan Hee. Baru didirikan. Aktor utama pertama tentu saja milik dia. Jujur aja sama kamu, aktor utama ini pasti milik dia. Karena Kim Yan Hee, dia pacarku. Apa? Apa yang aku bilang? Selamat ya Tuan Shen. Selamat atas apa? Cepat ambil ponselmu. Lihatlah. Menurut penggali gosip terkenal di industri ini, aktor pria luar negeri Kim Yan Hee akan kembali ke negara besok. Akan di Hotel Tianding mengadakan konferensi pers untuk film barunya. Sekaligus akan melamar pacarnya yang sudah lama berpacaran. Kenapa Yan Hee tidak memberitahuku? Teresa, Tuan Kim pasti ingin memberimu kejutan. Tuan Shen, aku akan mengumumkan ke media tentang pemeran utama film baru. Aku pergi dulu. Ini, biarkan aku lihat. Tidak, aku harus tanya dia. Yan Hee, kamu sedang apa? Aku sibuk di sini. Kamu apa? Berencana melamarku. Apa yang kamu bicarakan? Tapi di berita. Tuan, ini cincin berlian yang kamu minta. Aku ada urusan telepon dulu. Sutradara memanggilku. Dia ini. Sudah ketahuan, masih ingin memberiku kejutan. Ambil gaun pengantin yang aku desain sendiri. Besok adalah hari pernikahanku. Sudah. Non, acara di Hotel Tianding akan diadakan 1 jam lagi. Dipersiapkan untuk Yan Hee. 100 karya internasional besar. Sumber daya pemeran utama saya. Grup mimpi saya. 100%. Dokumen transfer saham. Sudah siap. Kontrak surat pengangkatan. Sudah semuanya siap untukmu. Semua ini. Saya akan di pesta pertunangan hari ini. Semua diberikan sebagai kejutan untuk Yan Hee. Tunggu saya kembali ke negara. Kita akan menikah. Dia sudah berusaha keras di luar negeri. Asal kita bisa memanfaatkan kesempatan ini. Berkarya di industri film. Saya percaya ayah dan kakak pasti akan mendukung kita. Tunggu saya kembali. Yan Hee. 3 tahun tidak bertemu. Hari ini saya akan memberitahumu identitas asli saya. Non, Hotel Tianding sudah sampai. Ini kontrak untuk Tuan Qin yang sudah dipersiapkan. Baik. Saya akan naik sekarang memberi kejutan untuk Yan Hee. Oh ya, kamu tunggu di sini. Nanti kalau ayah dan kakak-kakak sudah datang, kamu antar mereka naik. Baik. Selanjutnya, silakan sambut Tuan Kim Yan Hee. Naik ke panggung. Selamat datang para tamu. Selamat datang. Hari ini datang ke sini untuk menghadiri acara pertunangan saya. Pada hari kamu kembali ke negara, saya akan memakai gaun pengantin untuk menemuimu. Dan konferensi pers pembukaan film. Ketiaknya Qin Yan Hee di luar negeri cuma jadi figuran. Kok baru pulang? Langsung ditandatangani oleh grup Menyan. Jadi pemeran utama. Yang Kamu Max at ITU. Yang selama 3 tahun terakhir di dalam negeri, merajai sumber daya. Lalu menjadi nomor 1 di industri ini grup Menyan. Iya, Dengan sumber daya seperti itu, Kim Yan Hee ini masa depannya pasti jadi bintang besar. Hari ini di sini, aku mau umumkan 2 kabar gembira. Yang pertama adalah saat aku pulang ke negeri ini, aku menerima undangan dari ketua grup Menyan. Dia menjadikan aku pemeran utama untuk film cinta yang dibuat khusus buat aku. Filmnya berjudul Meninggalkannya Seperti Angin. aku dengar.
Grup Menyan mengundang sutradara internasional untuk menggarap film ini. Nah si Kim Yan Hee ini, gak mungkin langsung dari bintang kelas 78. Bintang kecil, langsung jadi bintang besar kelas 1. Aku dengar, ketua grup Menyan, yang misterius itu, katanya cantik. Jangan-jangan, dia suka sama Kim Yan Hee. Mungkin aja. Nah kabar yang kedua, adalah, selama 3 tahun aku syuting di luar negeri, ada seorang wanita, yang Dime Berkeban Antaku. Aku juga berjanji padanya, kalau pulang akan menikah. Nah hari ini di hari yang Spesial ini. aku punya keputusan yang berani. Secara resmi melamarnya. Masuk dengannya. Istana pernikahan. Kakak ayah, kenapa kamu belum datang? Yan dia akan melamarku. Di bawah ITU. Aku punya tunanganku. Ribuan emas dari keluarga Song. Song Yaya. Semua orang. Ini adalah wanita yang paling saya cintai. Kami akan membunuh setelah film. Pernikahan resmi. Tunggu sebentar. Bagaimana bisa ada dua penggantin wanita? Sulit. Pernikahan. Shen Xingmeng. Bagaimana kau bisa berada di sini? Apa yang ingin kau lakukan? Bahkan sampai di sini. Siapa yang membiarkanmu masuk? Beraninya kau mengenakan gaun pengantin. Kim Yan Hee, 3 tahun yang lalu, Anda tidak mengatakan bahwa setelah kembali baru saja menikah denganku. Apakah Anda ingin memberi saya penjelasan? Adikmu berkata, ada sesuatu yang besar untuk diumumkan hari ini. Saya melihat, siapa yang berani tidak? Yakinlah ayah, untuk hari ini. Saya berikan kepada seluruh perusahaan terlebih dahulu. Sudah libur 7 hari. Semua pengumuman saya didorong. Ayah jangan khawatir. Hal tentang gadis kecil adalah hal yang paling penting. Baik. Berangkat sekarang. Seorang saudara perempuan kabinet. Pelayan? Beraninya kau lari ke sini untuk meraih pernikahan. Tapi, kamu bilang akan kembali dan melamarku. Meng. 3 tahun yang lalu. Sudah berlalu. Hari ini kamu datang dengan gaun pengantin. Kamu terlalu tidak sadar diri. Aku tidak sadar diri. Kamu mau aku langsung bilang ya? Menurutmu apa yang pantas untukku? Siapa kamu ini? Pilayan. Sales. Jadi maksudmu, statusku tidak pantas untukmu. Tentu saja. Apa yang pantas untukku? Kenapa kamu begitu naif? 3 tahun lalu kamu sudah tidak pantas untukku. Setelah hari ini, aku akan menjadi bintang besar. Dengan Yaya di sampingku, aku akan menjadi pewaris keluarga Qin dan Song. Menurutmu apa yang pantas untukku? Kim Yan Hee, Kamu tahu siapa sebenarnya? yang tidak pantas untuk siapa? Sekarang aku akan memberitahumu. Statusku, Kim Yan Hee. Sebenarnya aku adalah mimpi. Aku tidak peduli siapa kamu. Berani datang ke sini dan berbuat onar. Meng, melihatmu datang dengan gaun pengantin. Aku tahu pasti, kamu masih mencintaiku. Kamu pernah bilang, jika karierku sukses, kamu akan lebih bahagia dariku. Jadi demi karierku. Sekarang, tolong, pergi. Apa katamu? Jika kamu tidak pergi, wajah sobek itu tidak baik untuk siapapun. Kau tahu kekuatanku sekarang. Selama aku menghabiskan sedikit uang, sangat mudah untuk menyelesaikan Anda. Bukankah aku sudah memberitahumu? Kau tidak layak untuk anakku. Jangan melibatkan dia lagi. Cepatlah, cepat bawa dia keluar. Jangan tunda waktu yang baik. Aku domestik sekarang. Bintang panas. Aku baru saja kembali, aku tidak ingin membuat skandal. Jika kau belum, jangan salahkan aku. Kau tahu selama bertahun-tahun berapa banyak yang Anda berutang padaku. Aku tahu. Kau membiayai film untukku. Aku juga menandatangani perusahaan. Saya sangat tersentuh. Namun, apa gunanya perusahaan kecil ini? Film-film ini, aku tidak bisa membantu.
Aku tidak perlu. Di belakang saya sekarang, mengandalkan domestik, perusahaan film dan televisi terbesar. Kata-kata mimpi. Ingin perusahaan kecil yang rusak, menikah dengan rumah kami. Agaknya. Kau bahkan tidak tahu. Apa itu grup Mengyan? Benar-benar bodoh. Perusahaan kecil yang rusak. Kalian tidak tahu apa yang kalian kehilangan. Pelayan Bao. Apa yang kita layak kehilangan? Aku takut aku tidak gila. Kau orang jahat, tutup mulutmu. Apa? Namanya Miss Song. Apakah ini Kinyan Hee? Ini benar-benar tergelincir. Gadis kecil ini. Cantik juga rupanya. Jangan-jangan dia benar. Kinyan Hee selingkuh. Main-main lalu tinggalkan. Abang Yan Hee, kamu baru pulang dari luar negeri. Kayaknya, bisa jadi skandal besar. Seseorang. Usir dia keluar. Hotel Tianding ini semua milik keluarga saya. Siapa yang berani sentuh saya? Tuan muda, Nonik menunggu kalian di atas. APA Masalana. Mengapa Meng Meng buru-buru? Menyuruh kita Semyu datang. Nonik tidak mengizinkan saya bicara. Anda naik saja nanti tahu. Ini kabar baik sebenarnya. Ayo, Meng Meng menunggu kita. Ayo. Kamu pilihan. Buat apa sok-sokan? Hotel Tianding. Milik orang terkaya. Kamu bilang milikmu. Siapa yang percaya? Kamu. Berhenti. Hotel Tianding. Bukan tempatmu buat berbuat onar. Kalau tahu diri, cepat pergi. Tidak menyangka saya pacaran dengan seorang pria. Sudah 7 tahun. Orang sepertimu tidak layak jadi pacar saya, apalagi jadi pemeran utama. Lepaskan. Kalau media sudah tahu siapa dirimu sebenarnya, kamu tunggu saja kehancuranmu. Benar ada skandal. Kamu bilang ada skandal. Ini bukan main serong. Kamu bilang. Betul juga. Kayak dia gini. Gimana bisa jadi bintang besar? Benar, kalau nanti keluar. Cukup. Ini kamu yang memaksa aku. Kinyan Hee kok sampai main tangan? Itu kelihatannya sakit banget. Shen Xingmeng, benar-benar mau bikin malu ya? Baik. Mari kita lihat. Kamu ngapain? Lepaskan. Kamu bilang. Mereka beko perkaya. Kamu ini pelayan. Atau bakal percaya. Aku ini bintang besar. Lepaskan. Lepaskan. Semuanya. Maaf jadi bahan tertawaan. Wanita ini. Dia teman kuliahku. Dulu selalu ngejar-ngejar aku. Aku nggak suka sama dia. Tapi dia selalu berhayal. Pengen masuk keluarga Qin. Sekarang. Bahkan berani memfitnah. Yaya kita orang jahat. Kamu bohong. Betul, dia cuma pelayan. Anakku calon bintang besar. Masa mau sama dia? Oh begitu rupanya. Pantas Kinyan Hee main tangan sama dia. Dia nggak bisa move on. Malah memfitnah tunangannya. Benar? Ini semua salahnya sendiri. Seorang pelayan, masa bisa dibandingin sama Nona Song? Semuanya mungkin belum tahu. 3 tahun. Dia selalu ngejar-ngejar aku. Gak nyangka hari ini. Berani-beraninya bikin keributan di acara peresmian dan pertunanganku. Nggak tahu aturan. Nggak tahu malu. Ganggu hari bahagia orang. Di Hotel Tianding ini. Kok bisa? Ada orang kayak gini masuk. Shen Xingmeng. Ngerti kan? Ini dia. Akibatnya melawan aku. Berhenti. Shen Tianqi. Adalah bintang internasional. Shen Tianxi. Itu bukan. Bintang baru dunia, seni Milan. Shen Moyan kan. Itu putra tertua keluarga Shen yang kaya raya. Putra tertua, juga penerus keluarga Shen, Shen Chengyu. Orang terkaya. Shen Yuan. Kok mereka bisa ada di sini? Siapa yang berani ganggu permata keluarga Shen? Permata keluarga. Keluar sekarang.
Keluarga Shen yang kaya raya. Kok bisa ada di sini? Barusan aku kayaknya dengar mereka bilang, permata keluarga. Adik, siapa yang bikin kamu kayak gini? Bilang sama kakak. Kakak jamin bikin mereka bayar 100 kali lipat. Nggak tahu ya. Qin Yanhi ITU, pacar adik kita. Sebenarnya kamu siapa? Itu semua kan orang-orang penting. Kok pada ngumpul di sekitarnya? Barson, dengar orang terkaya bilang apa? Permata keluarga. Masak iya. Dia dari keluarga Shen. Shen Xingmeng. Dia juga marga Shen. Jangan-jangan dia putri terkaya keluarga Shen. Gak mungkin. Kalau dia putri keluarga Shen, masak harus kerja part-time. Marga Shen? Belum tentu. Orang keluarga Shen? Mungkin. Keluarga cabang Shen? Atau pembantu? Kak Yanhi, aku yakin keluarga Shen gak bakal. Soal pembantu, musuhan sama kita. Meng, kasih tahu ayah. Apa keluarga Song dan Qin ngerjain kamu? Cuma perlu satu kata. Aku langsung bikin mereka lenyap dari Jiang Cheng. Aku ngerti. Dia yang hianati Meng. Dan sama keluarga Song. Kak kedua juga bakal pakai semua koneksi di dunia hiburan. Pute blacklist ya. Dan kasih tahu media. Expose semua perbuatannya. Nunggu apa lagi? Kak. Ayah. Urusan ini biar aku aja. Adik. Sampai sekarang. Masih aja belum move on sama cowok itu. Enggak. Aku cuma merasa gini terlalu murah buat dia. Aku mau bikin dia ngerasain. Rasa kehilangan segalanya. Meng, kamu yakin mau lakukan ini? Kamu harus berjanji pada ayah. Jangan sampai terluka lagi. Dengar ya. Ayah, tenang saja. Mulai hari ini. Yang terluka hanya dia. Kamu lakukan saja dengan berani. Kakak-kakak selalu mendukungmu. Lagi pula si brengsek itu sudah tahu identitas aslimu. Dia pasti tidak berani berbuat apa-apa lagi padamu. Adik, kita pulang dulu. Biarkan dokter pribadi merawat lukamu. Ayo. Adik, cepat lihat. Si orang terkaya itu diam saja. Kamu masih khawatir. Dia anaknya. Mungkin cuma bawahan orang terkaya. Orang terkaya itu kebetulan lewat saja. Kalau dia benar anak orang terkaya, bukankah aku kehilangan miliaran? Kak Yanhi, orang yang menyebalkan itu akhirnya pergi. Kita bisa lanjutkan. Entang Shen Xingmeng tidak terus mengganggu. Kalau tidak sebelum jadi bintang besar, sudah ada skandal perselingkuhan. Semua. Barusan, kita hanya mengalami insiden kecil. Tidak ada masalah. Konferensi pers. Lanjutkan. Kita harus merawat adik kalian. Tenang ayah. Hari ini, kami akan menyusup ke perusahaan adik. Adik pakai baju ini. Sudah seperti bos besar. Maksudnya seperti, ini memang benar. Ya, dan perusahaan adik sekarang sudah menjadi perusahaan film terkemuka di negeri ini. Banyak orang rela mati-matian, tapi tetap tidak bisa masuk. Kakak, aku merasa. Dan pagi-pagi begini. Pakaiannya semua resmi. Kami melihat perusahaanmu sekarang. Perkembangannya sangat bagus. Kami bertiga memutuskan untuk bekerja di perusahaanmu sebentar. Kakak, jangan bercanda. Kamu sekarang mengelola aset keluarga Shen yang triliunan. Mana ada waktu untuk bekerja di perusahaan kecilku ini? Jujurlah padaku. Sebenarnya, kakak-kakak hanya khawatir padamu. Takut kamu seperti beberapa hari lagi diperlakukan tidak adil. Ya, dan kakak saja tidak usah. Lihat aku dan kakak kedua. Satu penulis skenario, satu aktor. Kalau ke perusahaanmu, bukan masalah untuk bekerja di sana. Semuanya berhenti. Bawa kakak kerja. Dan bawa 3 orang. Aku pikir ini masih waktu SD. Adik, Pemeran utama film meski bukan pria itu lagi. Tapi aku tetap harus ikut upacara pembukaan. Film meninggalkannya seperti angin. Aku pergi dulu. Sampai jumpa malam ini.
Boss Shen, ini adalah sutradara Feng Xiaoxiao. Sutradara Feng, ini adalah Shenzong dari grup kami. Halo Shenzong. Duduk. Sudah lama mendengar nama Anda. Tidak menyangka Anda masih sangat muda. Shenzong benar-benar muda dan berbakat. Tidak berani. Sutradara Feng, Anda adalah sutradara drama cinta yang paling terkenal di industri ini. Kami sangat mengandalkan Anda untuk drama ini. Anda terlalu memuji. Terlalu berlebihan. Sebenarnya jujur saja, saya datang untuk syuting. Sepenuhnya mempertimbangkan drama ini. Ini sangat menyentuh saya. Drama ini adalah drama cinta terbaik yang pernah saya temui sejak saya berkecimpung di industri ini. Tapi ada satu hal. Shenzong, apakah Anda tahu bagaimana Anda mendapatkan naskah ini? Kebetulan saja. Tidak mungkin saya bilang, drama ini saya minta dari Sun Ge untuk dibuat khusus untuk saya dan kisah cinta 7 tahun saya dengan pria itu Kim Yan Hee. Shenzong, lihatlah. Karakter wanita utama dalam drama ini. Dia jelas seorang putri kaya. Tapi dia begitu berani demi pria utama. Lalu ketika wanita utama mengetahui pengkhianatan pria utama, lihatlah Shenzong. Ada banyak detail di sini. Misalnya di episode ketiga, kedua karakter utama ini. Dan seterusnya. Aku akan pergi ke lokasi syuting dulu. Sutradara, mari kita periksa peralatan yang kamu butuhkan. Bukan aku. Aku masih ada. Yang belum selesai Bukan bicara sutradara, dengan Pak bukankah Shen. kita masih harus mempersiapkan upacara pembukaan syuting? Bukan, Pak Shen. Nanti kita bicara lebih detail. Ada banyak detail di sini. Kita bisa pelan-pelan memikirkannya. Sangat canggung. Apa itu anak orang kaya yang rela berkorban untuk pacarnya? Sepertinya bodoh. Ternyata, orang bahkan tidak bisa berempati pada diri sendiri di masa lalu. Periksa peralatan lampu. Nyalakan lampunya. Kalian menciumnya. Mencium apa? Ini adalah bau kesuksesan. Bocah nakal. Setelah film ini selesai, adikku akan menjadi bintang kelas 1. Aku dengar, sutradara yang direkrut kali ini masih sutradara Feng. Apa? Itu yang memenangkan banyak penghargaan di dalam negeri. Sutradara Feng itu. Ya, Dia, sutradara Feng sangat menghargai kerjasama dengan grup Menyan kali ini. Dan bahkan dia tidak mengambil bayaran untuk ikut serta. ya. Ngomong-ngomong, aku benar-benar harus berterima kasih pada CEO grup Mengyan. Aku sudah bertemu dengannya. Akan berterima kasih padanya secara langsung. Shen Xingmeng. Kenapa kamu di sini? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Berani bilangnya mengikutiku. Kamu ini perempuan, tidak mengerti sopan santun. Masalah sebelumnya, masih belum mengerti perbedaannya. Masih dengan Yan Hee kami, begitu memaksa. Lebih menjijikkan dari paparazzi. Shen Xingmeng, aku akui kami pernah bersama. Kamu punya perasaan padaku. Itu wajar. Tapi ini kan tempat aku bekerja. Sekarang aku minta kamu pergi. Aku bekerja di sini. Kenapa harus pergi? Malah kamu yakin kamu bekerja di sini? Kamu benar-benar kampungan. Konferensi pers grup Menyan sudah diumumkan. Adikku adalah pemeran utama film ini. Semua kru di lokasi syuting ini melayani adikku. Setelah kejadian terakhir, kenapa kamu pikir dia masih bisa jadi pemeran utama? Shen Xingmeng. Jangan-jangan masalah kecilmu yang tidak berarti itu benar-benar bisa mempengaruhi kakak Yan Hee. Grup Menyan mengirimkan tawaran ke Yan Hee yang sedang di luar negeri. Dia sangat menghargainya. Kalau bukan dia pemeran utama, siapa lagi? Aku ingat. Dulu kamu untukku sengaja masuk ke industri perfilman. Sekarang, sepertinya dia ada di kru film ini. Bekerja. Merias. Busana. Kak Yan Hee, kamu terlalu menganggapnya tinggi. 3 tahun lalu dia cuma pelayan yang tidak berarti. Walaupun dia sudah masuk industri ini selama 3 tahun. Sekarang, paling-paling di kru film, mengantar teh, menuangkan air. Sudahlah. Shen Xingmeng. Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan di sini. Tapi aku peringatkan kamu. Hari ini adalah hari penting dalam hidupku. Kalau kamu berani mengganggu lagi, jangan salahkan aku kalau seperti kemarin. Aku akan membuatmu merangkak keluar dari sini. Sudahlah sayang. Jangan buang waktu lagi dengan orang seperti ini. Kalian lihat. Bukankah ini pemeran utama wanita film Jiang Lingyu? Kalian lihat. Ini adalah pemeran utama wanita dari film kita, Jiang Lingyu.
Cepat. Nona Jiang, Halo. Aku adalah penggemarmu, Nona Jiang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Qin Yanhi, yang akan bermain bersama Anda sebagai pemeran utama pria dalam film ini. Qin Yanhi. Aku ingat. Dulu di luar negeri. Dia hanya aktor kelas 13. Tidak disangka di dalam negeri. Dia malah jadi pemeran utama. Ini menunjukkan. Dia dan CEO grup Mengyan memiliki hubungan yang erat. Saya harus memberinya cukup muka. Kalian berdua, datanglah ke sini. Ini adalah pemeran utama film ini. Katanya Anda adalah pemeran utama yang ditunjuk langsung oleh CEO Mengyan. Benar-benar tampan. Perkenalkan diri saya. Saya produser film ini. Nama saya Sanhi. Saya Mark Wang. Juru kamera. Tuan Qin. Anda benar-benar tampan. Dari segala sudut. Tampan sampai saya mau mengundurkan diri. Katanya film ini dibuat khusus untuk Anda oleh CEO grup Mengyan. Apa yang Anda lakukan hingga CEO Mengyan menggunakan sumber daya sebanyak ini untuk Anda? Itu. Saya di luar negeri. Hanya figuran. Saya tidak tahu apa yang dilihat CEO dari saya. Acting. Seorang aktor yang menentukan adalah aktingnya. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak boleh melewatkan kesempatan untuk berakting. Ya, Anda benar. Anda memang pandai berakting. Sudah tanda tangan kontrak? Sudah bertemu CEO? Benar-benar merasa seperti sudah jadi pemeran utama. siapa Anda? Dia? Bukan karyawan di sini? Tidak tahu. Pernah lihat? Di lokasi syuting, saya sudah bertemu dengan semua staf. Tapi saya belum pernah melihat orang ini. Apakah dia pemain baru? Tidak mungkin. Produksi kita ini besar-besaran. Bahkan figuran, sudah pemain lama semua. Dengar ya. Jangan terlalu tidak tahu malu. Ini lokasi syuting, bukan tempatmu untuk berbuat onar. Shen Xingmeng. Apakah kamu tuli? Sudah berapa kali saya bilang, kalau kamu masih berani buat onar di sini, awas saya bikin kamu tidak bisa pulang dengan selamat. Yanhi, cepat usir dia. Kasih tahu semua orang, wanita ini adalah penggemar Yanhi yang ditolak. Seperti anjing penjilat, terus mengejar kakak Yanhi. Tidak mau melepaskan. Beberapa hari lalu, bahkan membuat keributan di pernikahan. Saya benci penggemar seperti ini. Siapa yang membawanya ke lokasi syuting? Cepat usir dia. Saya akan berdiri di sini hari ini. Saya lihat siapa yang berani menyentuh saya. Shen Xingmeng. Apakah kamu sudah gila? Ini lokasi syuting saya. Saya pemeran utama film ini. Kamu siapa? Identitas saya sederhana. Bukan staf lokasi syuting. Karena saya adalah presiden grup Mengyan. Dan produser dari film ini yang meninggalkannya seperti angin, Shen Xingmeng. Sekarang sebagai presiden grup Mengyan, saya umumkan. Karena perilaku Qin Yanhi yang tidak pantas. Dia dicabut dari peran utamanya. Apa? Kamu adalah CEO dari grup Mengyan. Kakak. Ya, rasanya, reaksi saya tadi. Tepat tidak? Kamu pikir, saya harusnya bereaksi seperti itu. Kamu siapa? Berani beraninya mengaku sebagai penyelamat saya. Penyelamat kamu. Sekarang kita tidak ada penyelamat, hanya dendam. Dia tidak akan. Benarkah CEO dari grup Mengyan? Ya kan? Dengar-dengar CEO grup Mengyan adalah seorang wanita cantik. Jangan tertipu olehnya. 3 tahun lalu, dia masih seorang pelayan. Saat itu dia sangat memaksa adik saya. 3 tahun kemudian, berubah jadi CEO. Siapa yang percaya? Apa? 3 tahun lalu, dia hanya seorang pelayan. Kakak Ling Yu, dia selalu tergila-gila pada adik saya. Dulu, dia adalah seorang karyawan toko barang mewah. Kasir, pada saat itu, sharing memory hadiah pada adik saya. Hadiah? Kami sudah bertunangan. Shen Xingmeng, jangan ganggu lagi, kakak Yanhi. Saya ganggu dia. Saya akui, dulu mendirikan Mengyan, memang ada hubungannya dengan dia. Lihat dia. Masih berakting. Tapi sekarang, aku dan dia sudah tidak ada hubungan lagi. Baik itu kontrak dengan Mengyan Group, atau peran utama di film ini. Dia tidak layak.
Shen Xingmeng, kamu main peran Sio. Seru ya. Aktingmu ini, kalau dipakai untuk akting yang benar, pasti bisa dapat penghargaan. Kamu Sio Menyan Group. Siapa di sini yang bisa membuktikan? Staf di lokasi syuting emang nggak kenal aku. Yang bisa membuktikan identitasku cuma sekretaris Wang. Cuma perlu aku telepon. Semuanya bakal jelas. Sekretaris Wang sekarang juga datang ke lokasi syuting. Kamu emang nggak mau nyerah sampai ujung. Kok kamu masih kasih kesempatan sama si wanita brengsek ini? Sutradara sebentar lagi datang. Kamu gak takut dia bikin ribut? Kamu lupa, dia yang bikin ribut di pesta. Sudahlah, Shen Xingmeng. Akting jelekmu. Aku udah muak. Sekarang sebagai pemeran utama, aku perintahkan kamu. Sekarang juga pergi dari sini. Orang yang dipilih, CEO Menyan Group. Kalau bisa deket sama dia, resource-nya pasti melimpah. Qin Gengzi, hal kecil begini, gak perlu repot-repot. Biar aku aja yang urus. Kalian berdua. Cepat usir orang yang gak ada hubungannya dengan kru film. Keluar dari sini. Lepaskan. Pergi. Jiang Lingyu, aku ingat kamu dan Qin Yanhi tidak ada hubungan kan? Sekarang memang tidak ada. Tapi sebentar lagi, aku bisa terhubung dengan Presiden Grup Mengyan yang ada di belakangnya. Aku dulu memilihmu sebagai pemeran utama karena melihat peranmu yang selalu bagus selama bertahun-tahun. Rajin dan tekun. Kamu yakin mau karena dia menyinggung aku Presiden Grup Mengyan ini? Kamu memang suka berakting ya? Kalau bukan karena Nona Song memberitahu aku 3 tahun lalu kamu adalah pelayan. Sekarang aku mungkin percaya. Kamu adalah Presiden Grup Mengyan. Aku kira kamu aktris yang baik. Ternyata kamu juga orang yang suka menjilat. Kamu pelayan. Bisa menilai aku ini bintang. Kamu siapa? Semuanya berhenti. Lepaskan. Siapa yang menyuruh kalian menyentuh presiden kami? Apa? Jangan-jangan dia benar-benar. Ini. Bagaimana ini? Kalau dia Presiden Grup Mengyan, berarti tadi kami hanya menjalankan perintah. Tidak apa-apa. Kak Lingyu, jangan sampai kamu tertipu oleh wanita jahat ini. Apa maksudmu? Sekretarisnya sudah datang. Itu cuma sekretaris. Dia kan di dunia perfilman. Bahkan jika dicampur, temukan seseorang bermain sebagai sekretaris. Itu juga mungkin. Itu saja. Masih dengan cara yang buruk. Anda bahkan tidak tahu. Sebelum dia juga mengatakan bahwa Tianding Hotel. Apakah itu rumah mereka? Tianding Hotel. Bukankah itu industri orang terkaya? Kenapa dia begitu berani? Apa aku sudah bilang padamu? Dia adalah penjual. Bagaimana dengan orang seperti itu? Tidak ada kebenaran. Ini adalah Presiden Grup Mengyan. Apa kalian gila? Tampaknya, orang seperti apa? Bersama-sama, aktor yang kau cari. Seperti kamu, mulut penuh kebohongan. Kalian? Jangan berdebat dengan mereka. Kapan direktur tiba? Direktur baru saja selesai menonton alat peraga. Seharusnya segera tiba. Saya melihat bahwa ketika sutradara tiba, aku melihat mereka. Apalagi yang bisa dikatakan? Shen Xingmeng, apakah Anda ingin mendengarkan apa yang kau katakan? Bagaimana? Aku salah. Kau tahu siapa sutradara Feng Xiaoxia? Tapi dia, direktur besar yang terkenal secara internasional. Identitas orang seperti Anda, apa yang bisa dia lakukan? Baru saja Feng, masih bersama kami Shen General. Diskusikan skrip. Oke. Sekarang aku juga mengerti. Kalian berdua adalah palsu. Jiang Lingyu, apa maksudmu? Aku juga pernah bekerja dengan sutradara Feng. Sejauh yang aku tahu, sutradara Feng tidak pernah membahas skenario dengan siapapun. Awalnya aku masih ragu tentang identitasmu. Tapi dia bilang, sutradara Feng membahas skenario denganmu. Bagaimana mungkin? Memang Kakak Lingyu. Sekarang, mari kita usir si pembohong ini. Dari sini, dia tidak tahan melihat. Yanhi kita sukses. Dengar tidak? Tidak apa-apa. Wanita itu palsu. Aku sampai ketakutan. Wanita brengsek itu bisa berpura-pura dengan baik. Sampai aku pikir aku akan kehilangan pekerjaan. Kak Yanhi, kenapa tidak segera mengusir 2 wanita mengganggu ini? Pergi dari sini. Kalian berdua, Lehate APA, cepat, usir 2 pembohong ini. Dari sini. Berkelahi denganku. Akan ku beri pelajaran. Apa yang kalian lakukan? Apa kalian gila? Berkelahi dengannya. Sutradara Feng. Sutradara Sio Shen. Kami minta maaf.
Kalian semua dengarkan baik-baik. Dia adalah Presiden Grup Mengyan. Apa? Ini tidak mungkin. Producer, cameraman. Kalian berdua sedang apa? Ini. Maaf, Manager Shen. Kami semua mendengarkan perintah Jiang Lingyue. APA, kalian? Sutradara, apakah kamu salah mengenali? Dia hanya seorang penipu. Bagaimana kamu bicara dengan Manager Shen? Sutradara, kenapa kamu memukul saya? Omong kosong. Saya beritahu kamu, awalnya saya tidak ingin membuatmu menjadi aktor ini. Adalah Manager Shen yang membela kamu. Bilang kamu masih muda. Aktingmu lumayan. Jadi saya memilihmu sebagai pemeran utama. Tapi tidak disangka, kamu malah membalas budi dengan kejahatan. Kamu memperlakukan orang seperti ini. Manager Shen, saya beritahu kamu. Jiang Lingyue, kamu cepat keluar dari lokasi syuting saya. Dan mulai dari sekarang, kita tidak akan ada kerja sama lagi. Pergi. Dia benar-benar Presiden Grup Mengyan. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Manager Shen, kasih saya kesempatan lagi. Jiang Lingyue. Shen Tauro, saya baru saja memberimu kesempatan. Tapi kau bersikeras pada kehendakmu sendiri. Dan juga produser serta kameramen kami. Kalian berdua dipecat. Keluar dari lokasi syuting sekarang. Shen total. Sutradara, Pergi. dia benar-benar pendiri grup Mengyan. Tadi aku sudah memberitahumu semua. Tapi kalian tidak percaya. Benar. Bukankah kalian tadi bilang, aku ini aktor? Meng, semua ini adalah kesalahpahaman. Jangan panggil aku seperti itu, menjijikan. Sekarang cepat keluar dari lokasi syutingku. Aku. Meng. Berikan aku satu kesempatan lagi. Aku sangat membutuhkan peran ini. Aku sudah mengadakan konferensi pers. Seluruh dunia sudah tahu. Aku akan memainkan peran ini. Qin Yanhi. Ngomong-ngomong. Kualifikasi untuk tokoh utama pria dalam film ini sepertinya bukan aku yang membantumu membatalkannya. Kau sendiri yang menolaknya dan merobeknya dengan tanganmu sendiri. Apa? Apakah film-film ini tidak bisa membantu aku sama sekali? Aku tidak butuh itu. Di acara pertunangan, aku merobek. Ya, di kontrak itu, bukan hanya ada tokoh utama untuk film ini, tapi juga masa depan, Seraidas Blockbuster, sumber daya utama pria, dan kelompok Mengyan, 100% saham. Ini adalah Shen General. Aku akan memberikannya padamu. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin. Kau pernah menjadi pelayan. Anda tidak memiliki kekuatan. Hanya 3 tahun. Bagaimana mungkin kau membuat kelompok seperti Mengyan? Tidak akan. Direktur itu palsu. Direktur ini, dia pasti menyewa. Jiang Gongketakin ITU. Aku bekerja dengan pemandu Feng. Berapa kali? Ini adalah pemandu Feng. Bisakah dia salah dengan apa yang dia katakan? Fakta ada di depan kita. Apakah kalian masih percaya? Bagaimana mungkin? Ini perusahaan Anda. Bagaimana ini bisa? Hal yang begitu pintar. Qin Yanhi. Anda menebak mimpi perusahaan. Apa artinya? Kata-kata mimpi. Ini nama kita berdua. Itu benar. Saya pikir kita berdua kesenjangan terlalu besar. 3 tahun ini, aku akan energi dan sumber daya. Semua dituangkan ke dalam kata-kata mimpi. Takut kau tidak berkembang dengan baik di luar negeri. Berpikir untuk kembali ke rumah. Aku akan memberikan kejutan. Tapi, apa yang kau lakukan? Anda melakukan semua ini. Kau semua untukku. Ya, Kau ingin memberiku mimpi. ya. Aku teringat apa yang melakukan semua ini. Bahkan pernah bersamamu. Aku merasa mual. Aku sudah bilang. Aku akan membuatmu membayar untuk ini. Membayar harganya. Tidak. Bukan begitu, Meng. Berikan aku kesempatan lagi. Aku butuh Mengyan. Kamu semakin membuatku mual. Kamu butuh Mengyan. Tapi aku tidak butuh kamu. Sekretaris Wang, sutradara Feng, usir mereka keluar. Tidak. Sutradara Feng, kamu tahu. Aku pernah bermain film. Di Amerika. Aku kembali ke sini untuk pemeran utama dalam drama ini. Itu lebih dari cukup. Sungguh tidak mengerti. Apa yang kamu sombongkan? Mungkin kamu belum tahu. Bahkan peran terakhirmu, yang kamu mainkan, itu disponsori oleh Nyonya Shen. Jia Yang mensponsori. Kamu tahu. Yanhi, kamu patuh, kamu mohon padanya. Selama kalian berdua berbaikan, Grup Mengyan akan menjadi milik kita. Kakak. Diamlah. Dulu aku dan Xing Meng, hubungannya baik. Semua karena kalian. Kamu menyalahkanku. Aku sebelumnya mencocokkan kau dengan Yaya. Tapi jangan lupa, di luar negeri sama Yaya, yang pacaran itu kamu, bukan aku. Ternyata sumber daya pria ini. Semua dari Pak Shen. Kamu belum dengar ya? Sebelumnya Pak Shen
Mau kasih perusahaan Mengyan ke dia. Ini perusahaan terbesar di dalam negeri. Sekarang begini. Pemeran utama. Sama sekali nggak ada. Hilang. Meng. Lihatlah. Atas dasar hubungan kita 7 tahun. Kasih aku kesempatan lagi dong. Aku sekarang nggak mau ngomong sama kamu satu kata pergi. Kak Yanhi, jangan merendahkan diri sama wanita ini. Industri keluarga Song, juga perusahaan film. Aku bisa bikin kamu terkenal. Sing Meng. Siapapun, keluarkan mereka. Berhenti. Aku lihat siapa yang berani. Sentuh adikku. Apa yang terjadi di lokasi syuting ini? Kak, aku dijahatin orang. Siapa orang ini? Ja anak seorang keluarga Song, juga seorang investor. Di dunia perfilman, Perusahaan di bawah keluarga Song, namanya Sing Lu. Mereka menandatangani banyak artis dan punya hubungan kerja panjang dengan kakakmu. Aku ingat. 3 tahun lalu kepala keluarga Song nemuin kakakku buat investasi. Mungkin perusahaan ini. Grup Mengyan. Shen selalu begitu. Benar. Song Dong, tapi urusan di sini tidak ada hubungannya dengan Anda, bukan? Tidak ada. Yaya adalah adikku. Bagaimana bisa tidak ada hubungannya denganku? Saya sudah tahu. Apa yang terjadi? Saya umumkan. Pemeran utama adalah adik iparku. Film akan tetap diproduksi. Ini adalah film dari grup Mengyan. Atas dasar apa Anda memutuskan? Atas dasar apa? Karena grup Mengyan kalian ingin bekerja sama dengan kami Singlu. Saya tidak setuju. Sekarang saya ingin mereka pergi. Anda sebaiknya setuju. Saya beritahu Anda. Tanpa Anda, film ini tetap akan diproduksi. Dan lagi, saya kenal penulis film ini. Naskahnya ditulis oleh Sange. Dia kenal Sange. Sekarang saya beri Anda kesempatan. Jika Anda tetap menolak, saya akan membeli naskah ini dengan harga tinggi. Nanti, semua uang yang Anda investasikan sebelumnya akan hilang sia-sia. Kakak, untung kamu datang. Wanita ini, karena dia punya perusahaan, tidak tahu seberapa sombongnya. Benar kakak. Kamu baru datang. Shen Xingmeng ini langsung ketakutan. Tidak berani bicara. Sekarang kamu pukul. Saya tidak percaya penulis naskah ini mau jual naskah ke kamu. Adik kecil. Kamu masih terlalu muda. Tahu nggak dunia hiburan ini? ITU Bergentang pada APA. Uang adalah segalanya. Aku tawar 2 kali lipat harganya. Aku nggak percaya ada penulis skenario yang nggak tergiur. Shen Zong bener tuh. Lagian film kita belum mulai syuting. Dia cuma perlu bayar mahal untuk menggoda penulis skenario itu. Kalau gitu kita investasi puluhan miliar. Bisa-bisa habis percuma. Dia nggak bakal jual. Dia nggak butuh uang segitu. Shen Xingmeng ya, menurutku, kamu sekarang aja langsung berlutut. Minta maaf sama kita. Aku bisa minta kakak lepaskan kamu. Kalau enggak, uang puluhan miliar kamu benar-benar bakal sia-sia. Iya nih. Siapa suruh kamu ganggu? Adik kesayangan aku. Sekarang, langsung berlutut sama adikku. Memang kakaknya ya. Muda tapi sukses. Cuma beberapa kalimat aja, udah bisa ngalahin cewek itu. Lucu banget aku bilang. Kamu telepon aja penulis skenarionya. Lihat deh dia bakal jual naskah ke kamu atau enggak. Kamu nggak bakal menyerah. Sampai lihat Sungai Kuning. Tahu nggak dunia hiburan ini? ITU Bergentang pada APA. Itu jaringan. Kamu pikir punya uang banyak. Kamu hebat ya. Wang sekretaris udah bilang sama kakak ketiga. Aku udah kirim pesan ke kakak ketiga. Sudah dijelaskan kepadanya tentang situasi kita di sini. Saya akan membuat kalian mengerti sebelum mati. Shen Zongtia. Dia benar-benar kenal. Mr. Moyan. Tidak apa-apa, terus lihat. Mr. Moyan. Saya Song Tian. Kita sebelumnya pernah bertemu di pameran seni Eropa. Ada pertemuan singkat. Masih ingat tidak? Orang Song berani mengganggu adik perempuan kita. Cari mati. Maaf. Siapa kamu? Saya sama sekali tidak ingat. Lihat kan. Dia bilang tidak kenal kamu. Kak, apa yang terjadi? Mungkin Mr. Moyan kenal terlalu banyak orang. Kita hanya perlu tawarkan harga tinggi. Masalah ini bisa diselesaikan. Benar begitu. Bukankah Anda yang menciptakan Qi Tea Ru Feng? Saya berencana untuk membeli naskah ini 2 kali lipat dari DreamWorks. Naskah Qi Tea Ru Feng ini. Shen Zong selesai. Dia menawarkan harga tinggi. Dia tidak akan menjualnya. Dia tidak butuh uang itu. Shen Xingmeng, kamu pura-pura apa di sini? Sekarang, sudah ketakutan sampai berkeringat dingin. Benar? Sepertinya dia sekarang sama sekali tidak punya cara lagi. Hanya pura-pura tenang.
Naskah ini kamu mau? Ya saya sangat serius. Setelah film ini selesai, keuntungan film kita dibagi 50-50. Selesai Pak Shen, and the Denggekan. Song Tian ini benar-benar mengeluarkan modal besar. Kondisinya seperti ini. Kalau saya juga akan tergoda. Tenang. Bagaimana Pak Moyan? Apakah syarat ini bisa? Tidak jual. Kami tawarkan 3 kali lipat harganya. Tidak jual. Kenapa tidak jual? Tuan Song, jangan buang-buang tenaga saja. Saya beritahu kamu, berapapun kamu tawar tidak akan berguna. Karena naskah ini, saya tulis untuk grup Mengyan. Hadiah ulang tahun untuk Shen Xingmeng. Jangan kamu. Siapapun juga. Saya tidak akan jual. Apa sih? Kenapa dia tutup telepon? Pak Shen kamu bisa membuat Mo Yan yang terkenal di dunia. Menulis naskah gratis untukmu. Kamu tahu naskahnya. Walaupun ada tidak bisa dibeli. Iya. Saya ingat dulu ada orang mengeluarkan miliaran. Dia tetap tidak mau menerima. Tenang. Sutradara kamu terlalu bersemangat. Maaf ya. Selesai kakak. Kita benar-benar tidak punya cara lain lagi. Kakak cepat cari cara. Saya tidak melihat sikapnya yang sombong. Tidak apa-apa. Mereka punya tim. Punya naskah saja sudah perusahaan bintang kita. Sumber daya terbesar, yaitu para aktor. Kita buat satu drama serupa. Saya akan undang aktor top. Shen Tianqi. Saya mengerti. Film mereka pasti tak bisa saing dengan kita. Kak Tian, kamu kenal Shen Tianqi juga ya? Tentu saja. Shen Tianqi itu. Di industri ini dia top banget. Cuma bilang sama dia, mana ada aktor yang mau syuting di kru kalian. Apa? Kamu mau cari Tuan Tianqi? Kamu ketawa apa sih? Sekarang juga saya. Telepon Shen Tianqi. Saya lihat kamu masih bisa ketawa enggak? Sekretaris Wang ngapain sih? Kamu harus bikin dia marah kenapa? Kamu nggak di lingkaran ini, kamu nggak tahu. Posisi Shen Tianqi, Serengi APA. Dia benar-benar bisa bikin semua aktor nggak mau ke kru kita. Biarkan dia telepon. Saya mau lihat Shen Tianqi bilang apa. Aduh. Adik kecil ini benar-benar minta saya nggak boleh buka identitasnya. Punya kakak artis internasional. Seperti saya. Malu ya. Kamu bersyukur aja. Adik, masa masih minta kamu bantu nulis skenario kita Rufeng. Saya, idola nasional. Adik mendirikan perusahaan film. Dia malah tidak minta bantuanku. Ini siapa teleponnya? Kak Tianqi. Aku. Song Tian dari perusahaan Xinglu. Aku ingin kamu bantu aku memblokir perusahaan Shen Xingmeng. Apa? Kamu ulangi lagi. Aku Song Tian dari grup Xinglu. Song Tian. Aku ingin kamu bantu aku memblokir sebuah perusahaan. Aduh, aku dengar. Aku tanya perusahaan apa? Kamu ulangi lagi. Perusahaan Shen Xingmeng. Grup Mengyan. Mereka bukan mau syuting. Tinggalkan dia seperti angin. Aku harap kamu pakai jaringanmu sendiri. Aduh, biar aktor tidak berani masak ke kru mereka. Syuting. Song Tian. Kamu gila ya. Kak Tianqi, aku tidak akan menyanyiakanmu. Nanti di sini, kami juga akan syuting film. Bayaranmu 5 miliar. Nanti keuntungan film, kita bagi 5-5. Tunggu sebentar. Aduh kak, maaf ya. Adik hanya cari aku. Sama Lausan bantu. Sepertinya, adik tidak butuh bantuanmu. CEO Shen, meskipun kamu dan Pak Moyan adalah teman baik, tapi seperti Shen Tianqi, selebritas top seperti ini, mungkin kamu tidak bisa bicara dengannya ya. Kalau gitu bagaimana kalau kita? Kalau gitu apa? Bagaimana kalau kita juga memperlakukan Shen dengan perlakuan yang sama? Setidaknya begitu, saat kita mulai syuting, kita masih punya aktor yang bisa dipakai. Aku tidak mau. Kalau dia datang untuk main film buatku, aku tidak akan memberinya 1 sen pun untuk gajinya. Shen Xingmeng, aku mau bilang apa tentangmu ya? Kamu kan punya perusahaan film sendiri. Shen Tianqi, posisinya di dunia hiburan. Kamu tidak tahu ya?
Bahkan keluarga Song kami, untuk mengajaknya main film, harus mengeluarkan puluhan miliar. Kamu malah bilang tidak akan memberi gaji. Benar-benar mengada-ada. Kamu tunggu saja Tianci kakak, memblacklist kru filmmu. Tianci kakak, Anda sudah mempertimbangkannya. Ya saya sudah mempertimbangkannya. Anda bilang saya setuju. Saya memutuskan untuk memblacklist perusahaan keluarga Song Anda. Perusahaan Star Road. Tidak akan ada lagi aktor yang bekerja sama dengan kalian. Anda setuju itu bagus. Ya, saya setuju. Kakak. Dia bilang sepertinya, memblacklist perusahaan keluarga kami, Star Road. Kamu salah dengar ya. Masa sih? Tidak kakak. Dia baru saja bilang. Benar-benar memblacklist perusahaan Star Road. Apa? Tianci kakak. Kamu bercanda ya? Aku sama kamu. Perusahaan kecil. Bercanda apa? Ini. Kenapa ini? Ini. Tidak ada kenapa. Gak suka sama kamu. Lalu kamu bantu aku hubungi bos perusahaan Mengyan. Aku mau keluar dari kru ITA Rufeng. Aku bisa main tanpa bayaran. Bukan. Dia gak angkat teleponku. Ngomong apa sih? Banyak banget omongannya, sombong apa? Mas, aku sama Lausan sudah bantu adik. Tapi kamu gak ada. Udah gak usah ngomong. Pasti Sing Meng, ada apa? Mobil jalan. Jiaku Mesembro. Paket cemburu. Adik masih nunggu. Ayo. Bukan apa ini. Kenapa diangkat lagi? Song Tian kalian ngapain? Ayah kenapa datang? Semua artis perusahaan. Semua mau batal kontrak. Aku mau lihat. Sebenarnya siapa yang musuh keluarga Song? Orang tua ini siapa? Dia kepala keluarga Song sekarang. Song Reno, 3 tahun lalu, dia yang minta bantuan putra sulung. Investasi, baru bisa selamatkan industri keluarga Song. Ayah, ini semua gara-gara wanita ini. Dia yang membuat masalah. Saya tidak tahu apa yang diberikannya pada Shen Tianqi sehingga dia terpengaruh seperti itu. Begitu saya menelepon, Shen Tian CII mengatakan ingin membokot sumber daya keluarga Song kita. Ayah, ini semua karena wanita ini. Sebelumnya, dia hanyalah seorang pelayan. Tidak tahu kenapa, tiba-tiba berubah menjadi presiden grup Mengyan dan mulai menekan dengan segala macam cara. Kalian masih muda. Bukankah ini sudah jelas? 3 tahun lalu seorang pelayan. Sekarang malah punya hubungan dengan pemimpin industri. Dan mendirikan perusahaannya sendiri. Kalau bukan karena tubuhnya. Membujuk orang lain. Lalu apalagi alasannya? Saya bilang juga. Begitu cepat, sudah punya kekuatan sebesar ini. Benar-benar menjijikkan. Baru saja, ternyata kita diintimidasi oleh wanita seperti ini. Ayah, kamu harus membantu kami. Pak tua, menurutku kau sudah tua begini. Apa isi pikiranmu ini? Bukankah kata-kata ayahku bukan fakta? Kamu cuma perempuan kotor. Waktu itu di pesta. Mau merebut pria saya. Jijik banget. Shen Xingmeng. Untung dulu, gak sama kamu. Saya baru sadar kamu. Jahat banget. Qin Yanhi, kamu memang punya 2 wajah. Barusan masih minta tolong sama saya. Ada yang datang membela kamu. Langsung jadi anjing gila. Kamu. Ayah, sekarang artis kita sudah dibawa kabur. Gimana ini? Ini susah apa? Kalian sudah tahu identitasnya. Masa takut sama mereka? Kalau aja benar. Cuma ngandelin tubuh. Untuk menyenangkan orang sumber daya. Saya yakin. Orang di belakangnya. Gak akan berani. Lawan keluarga Song kita. Saya ngerti. Saya sekarang di sini. Selesaikan dia. Tua bangka. Kamu memang gila. Dulu keluarga kita gak seharusnya bantu kalian. Keluarga Song kalian sama aja busuknya. Investasi keluarga Song kita. Itu dari anak keluarga Shen. Ada hubungan apa sama kamu? Yanhi Song Tian. Ayo serang. Perempuan. Tertawa. Barusan kamu tertawa senang bukan? Shen Xingmeng. Aku sekarang akan menyeretmu keluar dan menelanjangimu. Mengambil 100 foto. Besok kamu akan jadi berita. Biarkan semua orang di dunia mencerwai. Seberapa hebatnya kamu? Kalian mau apa? Berhenti. Kakak, Bagaimana? Putra keluarga Shen. Kok kamu bisa ada di sini? Ini Shen Tianqi. Kok juga datang? Ini Tuan Moyan. Kok dia bisa ada di sini? Berani ganggu adikku, keluarga Song kalian. Apakah ingin mati? Mereka keluarga Song. Apakah sudah gila? Adik, kamu baik-baik saja kan? aku baik-baik saja. Ada yang terluka. Adik,
Kalau kamu terluka sedikit saja, aku akan membuat mereka membayar 100 kali lipat. Tunggu. Kakak, Dia memanggil Shen Tianqi kakak. Kalian dengar tidak? Tengge, Shen Moyan, dan kakak sulung Shen memanggilnya adik. apakah dia benar-benar putri keluarga Shen? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia putri keluarga Shen? Selesai. Keluarga Qin kita selesai. Lau Song, apakah lupa? 3 tahun yang lalu. Siapa yang membiayaimu? Kalian begini, membalas kebaikanku. Aku. Putra keluarga Shen. Aku benar-benar tidak tahu. Mulai hari ini, aku akan membatalkan semua bantuan aset kepada keluarga Song. Keluarga Song akan menghadapi hanya kebangkrutan. Tidak. Ini tidak bisa. Grup keluarga Song. Tidak Hanker. Di tanganku. Song Tian. Ya. Cepat. Cepat minta tolong pada Tuan Zhen. Semua karena kamu. Kill Song. Bisa menjadi seperti ini. Kamu masih mengeluh apa? Sudahlah. Jangan di depan aku mainkan drama sedih. Sejak kamu menyentuh adikku pada saat itu, keluarga Song pasti hancur. Baiklah, sekarang kita bertiga harus berurusan denganmu. Menghitung semua ini, Qin Yanhi. Aku benar-benar tidak tahu. Shen Xingmeng adalah adikmu. Kalau aku tahu, kamu beri aku 1000 nyali. Aku tidak berani. Tuan Shen, kami tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa. Di Hotel Tianding, adikku bisa terluka sedemikian parah. Tidak melakukan apa-apa. Di mal kami. Adikku berlutut untuk mengganti sepatu orang lain. Tidak melakukan apa-apa. Di lokasi syuting, adikku diperlakukan dengan buruk oleh kalian. Kakak, Jangan panggil aku kakak. Qin Yanhi. Aku sudah mengenalmu sejak lama. Dulu adikku memberimu kesempatan, tapi kamu malah semakin menjadi. Aku sudah memberitahu 7 grup keuangan di Jiangcheng dan 19 asosiasi dagang akan memblokir keluarga Qinmu secara total. Dalam 24 jam, aset keluarga Qinmu akan habis semua. Qin Yanhi, aku juga sudah menyelidiki. Selama bertahun-tahun kamu bekerja, semua transaksi kotormu tidak terbayangkan. Kalau kalian lebih menjijikan dari yang aku bayangkan. Aku sudah memberitahu tim penegak hukum yang menunggu kalian. Hanya hukuman penjara. Aku. Kakak. Aku hampir saja menjadi kakak iparmu. Benarkan, tolong beri aku kesempatan. Aku mohon. MQ Nini Wak. Baiklah. Pergi. Xingmeng. Kamu mensenteku. Benarkan. Beri aku kesempatan lagi. Ya. Adik. Jangan sampai kamu lemah hati. Tenang. Orang seperti ini tidak layak dikasihani, bro. Hubungi tim penegak hukum. Kirim mereka semua ke dalam.